Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan firman hari ini, Rabu 17 Juli 2024, diambil dari Yohanes 16 ayat 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan Yesus dalam nats ini ingin berkata bahwa sebenarnya ia sebentar lagi akan ditangkap dan dia akan disalibkan. Tentu dari hal penyaliban itu, murid-murid tersebut akan berduka cita. Dan kita melihat ketika Yesus Kristus disalibkan, tidak sedikit orang yang bersuka cita. Mengapa demikian? Mereka berpikir telah menyalibkan orang yang telah durhaka di hadapan Tuhan. Mereka berpikir bahwa mereka telah menyalibkan Yesus Kristus yang mencoba menunjukkan ajaran yang baru. Mereka berpikir bahwasanya mereka telah menyalibkan orang yang paling jahat di dunia ini. Tentu murid-murid Yesus berduka cita tentang hal itu. Tetapi apa yang dikatakan Yesus Kristus, sebentar lagi engkau tidak akan melihat aku, tetapi sebentar lagi engkau akan melihat aku. Ini adalah waktu yang sangat singkat, 3 hari. Pada hari yang ketiga ia bangkit dari kematiannya. Dan inilah sukacita kita bersama. Awalnya berduka cita, kemudian menjadi bersuka cita. Sukacita kita yang sesungguhnya ternyata adalah Kristus yang bangkit. Itu mengapa Yesus selalu berkata kepada setiap orang supaya mereka tidak tergesa-gesa untuk memberitakan Yesus Kristus sebelum ia disalibkan dan bangkit. Supaya pemberitaan mereka bukan pemberitaan yang setengah-setengah. Murid-muridnya dilarang untuk langsung memberitakan tentang Kristus supaya mereka dapat menyimpulkan atau dapat menyampaikan berita yang sempurna, bukan yang setengah-setengah. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu orang yang berduka cita hatinya akan dihibur. Tidak ada yang tidak pernah berduka cita di dalam hidup ini. Tetapi kita harus mengerti bahwa orang yang berduka cita pasti akan dihiburkan. Pertanyaannya, dari manakah penghiburan itu akan terjadi? Dari mana datangnya? Penghiburan itu hanya datangnya dari kebenaran. Dan Yesus Kristuslah kebenaran itu. Dialah yang menghibur kita lewat jerih lelahnya, lewat kematiannya. Seluruhnya yang telah dipikul Yesus Kristus, itulah sumber kebahagiaan kita. Dan itu bersifat kekal. Apakah saudara telah menikmati Kristus dan mengalami Kristus? Mari, hiduplah di dalam Kristus, di dalam penderitaan, terlebih di dalam sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau telah mengajarkan kami bahwasanya duka cita kami telah dihiburkan dengan sukacita yang terbesar. Tidak ada lagi ratap tangis bagi mereka-mereka yang telah menang di dalam Engkau. Mereka-mereka yang telah bertobat, yang menyerahkan hidupnya ke dalam tangan-Mu lewat iman di dalam Kristus. Dan kami bersuka cita Bapa, karena Engkau telah mengutus hamba-hamba-Mu untuk menyampaikan kabar sukacita itu. Sehingga kematian mereka juga telah menghiburkan kami, bahwasanya kami juga harus bertindak benar sesuai dengan apa yang Engkau punya. Terpuji Engkau Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.